Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah yang sangat menarik yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah kisah Ashabul Kahfi, yakni kisah 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah pada zaman seorang raja yang kejam dan menyembah berhala. Kisah mereka yang syarat akan hikmah ini diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini memang sangat terkenal hingga saat ini. Mereka hidup di zaman Raja Dikyanus di daerah Kekaisaran Romawi. Raja Dikyanus dan masyarakat Romawi zaman itu adalah penyembah berhala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Raja Dikyanus tidak memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk bebas memilih keyakinannya. Semua harus menyembah berhala sebagai agama resmi di negara Romawi. Karenanya 7 orang pemuda yang beriman ini menyembunyikan imannya dan mereka hidup biasa layaknya sebagaimana umumnya rakyat Romawi. Sebelum lanjut, saya mengajak para sahabat untuk menyukai video ini kemudian berlangganan dengan cara ini, dengan cara mengklik tombol subscribe. Jangan lupa diklik pula tombol loncengnya. Mari kita dukung channel ini agar semakin berkembang dan menyajikan informasi yang sangat bermanfaat dunia akhirat. Baik, mari kita lanjutkan. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama 7 pemuda Ashabul Kahfi adalah sebagai berikut. 3 orang pertama adalah pejabat istana, yaitu Muksalmina, Tamliho, dan Martunis. Kemudian 3 orang kedua adalah para prajurit istana, yaitu Nainuwis, Sariulis, dan Zunawanis. Dan satu lagi seorang penggembala yang bernama Falyastat Yunis. Nah, 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ini memang bukan rakyat biasa. Bahkan 3 orang di antara mereka adalah pembesar istana. 3 orang berikutnya adalah para prajurit dan tentara istana. Sedangkan 1 orang lagi adalah penggembala kambing yang kemudian juga beriman dan mengikuti 6 orang pemuda Ashabul Kahfi ini. Mereka menyembunyikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Raja Dikyanus. Bahkan 3 orang pemuda pembesar istana yang beriman ini juga tidak mengetahui bahwa ada 3 orang lainnya yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sebaliknya. Sedemikian rapatnya mereka menyembunyikan keimanannya kepada Allah demi keselamatan jiwa mereka dan keluarganya. Sampailah pada suatu saat Raja Dikyanus yang sebenarnya hanya seorang raja daerah setingkat gubernur kedatangan Raja Romawi Adrianus yang menurut keyakinan rakyat Romawi, sang Raja Agung Adrianus adalah manifestasi dari Tuhan berhala yang paling besar yang wajib disembah dan ditaati. Kehadiran Raja Adrianus ini kemudian menyingkap keimanan 6 orang pemuda Ashabul Kahfi. Di dalam istana, Raja Adrianus telah duduk di singgasana yang biasanya diduduki oleh Raja Dikyanus. Raja Dikyanus kemudian meminta kepada segenap yang hadir agar satu persatu memberikan penghormatan kepada Raja Adrianus sebagai manifestasi Tuhan. Tibalah saatnya giliran 6 orang pemuda beriman ini memberikan penghormatan. Salah seorang mereka, yaitu Muksalmina, maju memberikan penghormatan. Tetapi di luar dugaan apa yang disampaikan pemuda ini sangat membuat kaget luar biasa Raja Dikyanus, Raja Adrianus, dan segenap yang hadir di istana. Dengan sangat tegas dan berani pemuda ini berkata, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhannya para nabi, Tuhannya para rasul, Tuhannya Nabiullah Adam alaihissalam, Tuhannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Tuhannya Nabiullah Musa alaihissalam, dan Tuhannya Nabiullah Isa alaihissalam. Dan aku beriman kepadanya dan hanya menyembah kepadanya." Betapa kagetnya Raja Adrianus, Raja Dikyanus, dan segenap yang hadir mendengar ucapan pemuda ini. Lalu Raja Adrianus memerintahkan para prajurit istana untuk menangkap pemuda ini sambil berkata, "Adakah yang lain yang seperti pemuda ini?" Serta majulah 5 orang pemuda yang juga beriman dan memiliki keyakinan yang sama dengan pemuda tadi. Dengan kompak mereka berkata, "Kami pun beriman sebagaimana imannya Tuan Muksalmina."
Singkat cerita, akhirnya anak orang pemuda ini dimasukkan ke dalam penjara dan dipaksa kembali menyembah berhala dan meninggalkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap teguh dengan keyakinan mereka. Sampai suatu saat ada penjaga penjara yang mulai cenderung kepada mereka. Dia heran, siksaan demi siksaan diberikan kepada 6 orang pemuda ini, tetapi mereka tetap beriman. Inilah kemudian yang membuat dia penjaga penjara ini juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesempatan, penjaga penjara yang telah beriman ini melepaskan 6 orang pemuda Ashabul Kahfi dan menunjukkan jalan keluar dari penjara. Aksi penjaga penjara ini diketahui penjaga penjara lainnya. 6 pemuda Ashabul Kahfi selamat keluar dari penjara, tetapi penjaga penjara yang beriman meninggal dunia karena dibunuh oleh penjaga penjara lainnya yang mengetahui aksinya. Selama di penjara, 6 orang pemuda Ashabul Kahfi ini melarikan diri menuju ke sebuah gua yang ada di sebuah gunung, yakni Gunung Anjalus. Tetapi sebelum sampai ke gua, mereka singgah ke rumah seorang penggembala namanya Faljastad Yunis. Beberapa saat beristirahat di rumah Faljastad Yunis, Muksalmina mendapat ilham agar masuk ke dalam gua. Akhirnya mereka berenam segera menuju Bukit Anjalus, tempat beradanya sebuah gua. Tak lama kemudian sang penggembala juga mengikuti mereka menuju gua dan masuk ke dalamnya. Beserta penggembala ini ikut pula seekor anjing yang diberi nama Kitmir. Setelah berada di dalam gua, terjadi sebuah keajaiban. Tiba-tiba mereka mengantuk yang amat dahsyat. Akhirnya mereka tertidur, atau tepatnya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baru bangun dari tidurnya setelah 309 tahun kemudian. Jadi mereka 7 pemuda Ashabul Kahfi ini beserta anjingnya tidur di dalam gua selama 309 tahun. Dan selama itu Raja Daqyanus selalu berusaha menangkap mereka, namun selalu mengalami kegagalan karena setiap kali masuk ke dalam gua, Raja Daqyanus melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Sampai akhirnya Raja Daqyanus memerintahkan para prajuritnya menutup gua tersebut dengan pintu yang kuat agar mereka mati di dalamnya. Seiring waktu, pintu ini kemudian berhasil dihancurkan oleh keluarga 7 pemuda Ashabul Kahfi ini, namun tetap tidak bisa masuk menemui 7 pemuda Ashabul Kahfi. Sebabnya sama dengan yang dilihat oleh Raja Daqyanus, ada pemandangannya sangat menakutkan dan mengerikan. Waktu berlalu hingga 309 tahun. 7 pemuda Ashabul Kahfi dan anjingnya terbangun dari tidur panjang. Semula saling bertanya berapa jam mereka tertidur. Ada yang menjawab 1 hari penuh, sebab mereka masuk gua pada waktu pagi dan kemudian tidur, terbangun ketika sore hari. Namun dengan melihat banyaknya perubahan di luar gua, akhirnya mereka menyadari telah terjadi yang dahsyat di luar pengetahuan mereka, dan mereka tidur dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang mereka, kondisi daerah mereka telah berubah. Masyarakat telah pula mengimani apa yang mereka imani. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Nabi Isa, meskipun dengan adanya beberapa perubahan dalam segi tauhidnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.